3. Baiklah, selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan atau menemukan aplikasi yang kami buat, yaitu tentang ciri per user. Saya akan membawakan kategori entity dan ciri per user. Nah, fitur pertama itu saya itu mengubah dari enum menjadi JPA entity. Yang membedakan dari sebelumnya adalah kategori ini bersifat privat antara per user atau per akun, dan artinya setiap user itu punya daftar kategorinya sendiri-sendiri. Dan untuk mendemokannya, tentunya di sini saya akan mendemokan. Nah, ketika saya login sebagai akun yang pertama ini, nah di sini akan terlihat menu-menu kategori yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, terlihat dari kategori milik user ini, user yang pertama ini akan seperti ini. Dan ketika saya menambahkan satu kategori, contohnya saya menambahkan kategori makanan, nama produknya contohnya Ciki, dan kategorinya adalah makanan. Harganya saya buat 2000 saja, dan saya simpan produk. Maka dia akan ada di sini. Ini yang harus saya tambahkan. Dan ketika saya logout ke akun yang lain, akun yang kedua ini, tidak akan ada muncul kategori atau produk karena ini bersifat privat. Nah, dan ketika saya menghapus nanti untuk kategori di akun yang pertama itu, di sini juga tidak akan terlihat. Begitu juga dengan seterusnya. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Nababan. Di sini saya membawakan fitur search dan filter. Kita masuk ke halaman daftar produk. Nah, di sini ada kolom pencarian dan drop down filter kategori. Ketik sebagian nama produk, misal laptop. Nah, tidak sensitif. Kita pilih kategori drop down, klik cari, drop. Kategori elektronik, cari. Nah, hanya produk dengan kategori tersebut yang tampil. Keduanya bisa dikombinasikan, isi keyboard dan pilih kategori. Kami juga menggunakan Spring Data GPA Specification melalui kelas produk specification method with filter menerima 3 parameter: user ID, keyword, kategori untuk pencarian nama, user, keyword, dan kategori. Untuk pencarian nama menggunakan
kriteria builder, like dengan lower di kedua sisi agar case insensitif. Untuk filter kategori menggunakan left join ke tabel kategori agar produk tanpa kategori tidak ikut error. Di produk controller, keyword dan kategori ID diterima sebagai request param dan diteruskan ke service. Parameter juga dipertahankan di URL slash produk, keyword, lab, dan kategori ID sama dengan 2, sehingga pagination bisa bekerja bersama. Dan masuk ke fitur 3, pagination. Nah, ada lebih dari 10 produk di akun demo ini. Terlihat info menampilkan 10 dari total produk di sini. Seperti ini. Di produk service di produk service kami menggunakan pageable dari Spring Page Request. Hasilnya adalah page produk yang membawa informasi, contoh konten, total elements, total page, has previous, has next. Di produk controller, semua info pagination dikirim ke model. Current page, total item, page size, has previous, dan has next. Di template timeleaf, tombol nomor halaman di generate dengan THX menggunakan number sequence 1 total page. Halaman saat ini ditandai dengan styling berbeda seperti BG green 600. Keyword dan kategori ikut sebagai query parameter di setiap link pagination agar filter tidak hilang saat ganti halaman tersebut. Setelah ini fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Adrian Valentino dengan NIM 2481042. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tool dashboard dari aplikasi produksi RUD yang sudah saya kerjakan. Dashboard ini berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan ringkasan statistik produk secara otomatis. Nah, yang pertama kita masuk ke halaman dashboard yang ada di navbar. Nah, di bagian atas ini ada 4 kartu statistik. Yang pertama ada total produk, total nilai, total inventory, dan format rupiah, jumlah produk aktif, dan jumlah produk tidak aktif. Nah, semua data ini diambil langsung dari halaman utama dari database secara otomatis. Nah, yang kedua, produk per kategori yang menampilkan jumlah produk di setiap kategori ini memudahkan pengguna melihat distribusi produk mereka. Dan ketiga itu ada bagian stok. Nah, gunanya itu untuk melihat daftar produk yang stoknya itu kurang dari 5. Nah, ini berguna agar pengguna
bisa segera lakukan di stop atau isi ulang sebelum produk habis. Yang terakhir, jika pengguna belum memiliki produk sama sekali, dashboard akan menampilkan pesan ajakan untuk segera menambahkan produk utama seperti itu. Nah, dashboard ini dia itu adalah DTO, data transfer object, gunanya untuk membungkus data statistik produk service get dashboard start, atau dalam bahasa kelas Java-nya melakukan perhitungan dengan cara yang pertama meload semua produk atau mengisi semua produk dengan bahasa dengan di Java kelasnya found by user ID menggunakan packbell.unpaid. Lalu kedua, loop satu kali untuk hitung nilai inventory atau harga stok, jumlah aktif, jumlah tidak aktif, dan produk per kategori. Dan di template harga diformat dengan number dot format decimal agar tampil format rupiah semua. Data ini hanya memiliki user yang sedang login dan tidak ada user lain yang masuk. Nah, untuk fitur selanjutnya, user profile akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur dari user profile dan change password. Sebelumnya, perkenalkan saya Christopher Barus dengan NIM 248136. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu user profile. Tujuan dari user profile ini adalah memungkinkan setiap user melihat dan mengirim informasi profil lengkap mereka. Nah, di sini kita akan mendemokannya dan kita akan melihatnya. Pertama kita klik namanya di navbar sebelah kanan ujung atas. Setelah kita klik akan muncul drop down. Di sini ada profil saya dan edit profil serta ganti password yang nantinya akan saya jelaskan. Nah, di sini kita klik profil saya. Nah, di sini tampilan profil dengan foto, placeholder, dan ada inisial nama atau username dan semua file informasi seperti email, alamat, bio, dan nama lengkap. Setelah itu di sini ketika kita klik ini edit profil, di sini ada URL foto di mana di sini nanti kita isi dari URL gambar yang akan kita tampilkan, dan setelah itu kita akan simpan perubahan. Nah, selanjutnya kita redirect ke halaman profil, muncul face message sukses, foto profil berubah, saya register full name dan nama dan email sudah bisa diisi sebagai operasional. Nah, di sini di sini di di user ini entity user memiliki file tambahan seperti ini: full name, username, password, full name, dan email serta phone number, address, dan bio. Nah, ini sebagai edit request adalah DTO untuk form edit profile, dan di user service itu tugasnya untuk menerima username dan request lalu update file tersebut seperti yang sudah kita memasukkan username baru. Di sini nanti akan diupdate. Setelah itu di produk controller itu di controller fungsi di mana username diambil dari atau autentikasi security, sehingga username hanya bisa di profil miliknya sendiri. Selanjutnya itu ada change password. Nah, ini fitur ini memiliki tujuan yaitu memungkinkan user mengganti password dengan aman. Nah,
dalam profil tadi kita klik tombol ganti password, sudah. Lalu ada 3 field, yaitu password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Coba isi password lama yang salah, kita ganti jadi isi password yang salah, isi password yang baru. Harus klik lagi, passwordnya harus sama supaya bisa terkonfirmasi. Kalau tidak sama tidak akan bisa terkonfirmasi. Setelah itu kita tekan submit, maka akan tersimpan dan ini langsung tersimpan ke Google Chrome otomatis. Itu jika berhasil. Jika salah, kita buat ini, kita ketik misalkan A B C 1 2 3, di sini A B C D 1 2 3, maka akan muncul kata pesan bahwa password baru dan konfirmasi password salah dan harus sama. Di sini kita harus mengisinya, dengan benar. Lalu kita coba logout. Di sini kita logout dan kita coba login lagi. Nah, berhasil masuk. Nah, di sini di backendnya itu terdapat password request, di mana ini adalah sebuah detail dengan field all password, new password, dan confirm password yang untuk mengganti, menambah, dan menverify. Selanjutnya ada profil controller. Di sini ini akan diproses change password, di mana ada validasi field yang tidak boleh kosong, atau validasi new password harus sama dengan confirm new password, dan ada validasi user service dan password di user service. Password ini berfungsi untuk menemukan user berdasarkan username dan autentikasi, dan di sini menggunakan password encoder password untuk verifikasi password lama. Jika cocok, kode password baru dengan encrypt password encoder encode nih password nanti akan disimpan ke database. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk migrasi menjadi Tailwind CSS. Nah, untuk migrasi ini kami mengubah Bootstrap kelima menjadi Tailwind CSS, dan untuk tampilan loginnya akan menjadi seperti ini, dengan latar belakang hijau muda dan tampilan bersih dengan gradient background. Dan untuk halaman registernya menggunakan form 2 kolom untuk info yang lebih opsional. Untuk selanjutnya untuk navigation barnya kami menggunakan dashboard dengan drop down profile, dan profile dengan berbagai macam info seperti profile, edit profile, ganti password, dan logout. Dan itu juga seperti dengan halamannya dengan menggunakan grid card yang banyak dan bisa digeser menjadi 2 seperti ini. Ketika kami memperbesar
seperti ini, memiliki respon mana yang lebih responsif lagi. Nah, Bootstrap 5 yang sebelum ini ganti menjadi CSS dan via CDN. Di layout HTML kami mengonfigurasikan kostum color dan font menggunakan Tailwind config brand color atau hijau. Dan untuk semua halaman yang menggunakan fragment timeleaf untuk navbar footer agar lebih konsisten tanpa duplikasi kode. Dan demikianlah presentasi kelompok kami. Dengan ringkas ini kami berhasil mengimplementasikan 7 fitur utama, yaitu kategori CRUD, register dengan isolasi data, dan yang kedua itu adalah search dan filter dengan spesifikasi JPA, dan yang ketiga adalah beginning produk per halaman, dan untuk yang kelima itu adalah profile lengkap dengan foto, change password dengan validasi by crypt, dan yang ketujuh adalah migrasi full. Yang terakhir itu adalah migrasi full ke Tailwind CSS. Sekian presentasi. Terima kasih.